Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teori basis data 2 mengenai bab 16, database trigger. Tujuan belajar: memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, serta menghapus database trigger. Pendahuluan: trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger, yaitu di sini application, insert itu employees statement, dan di sini employee table-nya, check shall trigger. Sintaks penulisan. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut ini, yaitu yang pertama, trigger timing. Untuk tabel, terdapat before, after. Untuk view, instead of. Trigger event, insert, update, atau delete. Yang ketiga, nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat, tipe trigger, baris atau pernyataan statement. Yang kelima, klausa when, untuk kondisi pembatasan. Yang keenam, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger.
Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into departments, department ID, department name, location ID, values 400, consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Untuk di sini terdapat tabel departemen yang terdiri dari departemen ID, departemen name, location ID. Dan di sini adalah before statement trigger, before row trigger, dan di sini after row trigger, after row statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple rows, misal update employee set salary sama dengan salary kali 1.1 di mana departemen ID sama dengan 30, maka ilustrasi dari trigger untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger, before row trigger, after row trigger, before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. DML statement trigger. Berikut ini sintak penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, trigger body. Berikut contoh pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger secure employee. Before insert on employees begin if to char sysdate DY insert or sun or to char sysdate HH24 MI not between 08.00 and 18.00, then raise application error 20500. Penyisipan data pada tabel employees hanya diperbolehkan selama jam kerja. And if, kemudian ditutup dengan and dan dikompilasi. Insert into playlist urut values urut.next file, kemudian dicommit. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure employee dengan memberikan perintah SQL berikut pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employees, employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, values 300, Smith, Rob, RS Smith, sysdate, IT Proc 4500 dan 60. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan seperti berikut ini. Insert into employees dan seterusnya, error at line 1. Ora 2500, you may insert into employees table only during business hours. At plsql.secure employee line 4. Error during execution of trigger plsql secure _emp. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada jam kerja mulai Senin sampai Jumat. Before insert or update or delete on employees begin to char sysdate in sat or sun or to char sysdate not between 8 dan 18, then if deleting then raise application error
You may delete from employees table only during business hours, as if inserting a then REST application error. You may insert into employees table only during business hours, as if updating salary. Then REST application error. You may update salary on during business hours, else REST application error. You may update employees table during normal hours. And if kemudian closed by n. Row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, referencing old as old, news as new for each row when condition trigger body. Berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @pres, @vp, serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Create or replace trigger restrict salary before insert or update of salary on employees for each row begin, if not new job ID in @pres, @vp, and new salary lebih dari 15.000, then REST application error, employee cannot earn this amount, and if and closed by n. Menggunakan old and new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix "2" untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix "2". Row triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Create or replace trigger audit employees values after delete or insert or update or on employees for each row. Begin, insert into audit employee table, username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary, values, user sysdate, old employee ID, old last name, new last name, old job ID, new job ID, old salary, new salary, and closed by n. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary, dan seterusnya. Values 999, temp employee, SARP 1000, dan seterusnya. Update employee, set salary 2000, last name Smith, where employee ID sama dengan 999. One row created dan one row update. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit employee tabel sebagai hasil dari operasi trigger. Select username, timestamp, dan seterusnya from audit temp table. Maka akan muncul seperti berikut: username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau
pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Create or replace trigger derive new commission PCT before insert or update of salary on employees for each row when new job ID sama dengan syarat begin if inserting then new commission sama dengan 0, else if old new commission is null then new commission sama dengan 0, else new commission sama dengan old commission ditambah 0,05 and if kemudian ditutup dengan n. Pada klausal when penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix "-2". Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row dengan trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan seperti berikut. Create or replace trigger derive commission PCT error at line 1 cannot change new values for this trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable or enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel, digunakan perintah alter tabel, tabel name, disable or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database, digunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatan: semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Sekarang kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja dari jam 8.45 pagi sampai 17.30 dari Senin hingga Jumat. Buat stored prosedur dengan nama secure DML untuk mencegah DML statement dijalankan di luar dari jam kerja dengan menampilkan pesan perubahan pada data hanya diperbolehkan pada jam kerja. Untuk menjawab soal yang pertama ini, kita akan mengerjakannya pada workspace di ESQL+. Kita akan login. Dan untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan create or replace trigger. Kita beri nama secure DML. Before insert or update on employees begin if sysdate day in sat, sat sebagai Sunday, sun sebagai salary, atau to char sysdate,
waktunya itu tidak berada di antara jam 8.45 dan 17.30. Then reach application error yaitu perubahan data diperbolehkan pada jam kerja. Kemudian kita tutup and if dan and. Berikutnya kita lihat hasilnya. Maka akan muncul informasi bahwa trigger telah berhasil dibuat. Untuk soal yang nomor 2, buat statement trigger pada tabel jobs untuk memanggil prosedur di atas. Untuk menjawab soal yang nomor 2, kita ketikkan perintah update employees set salary sama dengan 7.700 where employee ID sama dengan 200. Dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul error pada line pertama, yaitu perubahan data hanya diperbolehkan pada jam kerja, sehingga kita tidak dapat melakukan update employees pada jam atau hari di luar jam kerja. Sekian untuk pertemuan kali ini.